Jadi dari dulu saya punya cita-cita ya, kepengen Indonesia ini menjadi tuan di negerinya sendiri, menghadapi pemain-pemain luar dan pemodal-pemodal gede gitu. Itu salah satu yang mendasari. Yang kedua, dengan izin Allah, pengen mengubah DNA bangsa dan negeri kita ini agar DNA-nya menjadi DNA investor ya, jadi pemodal gitu loh. Jangan menjadi cuman destinasi investasi. Upaya kita adalah upaya agar dibeli terus. Nah, harus berubah upayanya, upaya membeli. Pengakuan itu adanya bukan dibeli, tapi membeli. Nah itu. Yang ketiga, saya menyadari kekuatan recehan yang begitu hebat, yang bila dikumpulin, kekuatan recehan ini bisa menjadi super giant gitu. Di Paytrend kita pendownload tuh udah 5,2 juta, active user 1,8 juta. Nah habis itu kita mudah-mudahan merangkak naik sampai akhir Desember 2019. Harapan saya kita bisa 10 juta pengguna. Ini kan ada dua nih kan, ada yang berbasis BI Bank Indonesia, ini payment, bayar-bayar, beli-beli, transfer-transfer di sini di BI. Nah inilah Paytrend Payment Gateway, Paytrend yang e-money ya. Nah ada yang OJK. OJK ini buat investasi ya toh, buat kemudian simpan pinjam. Nah yang disinilah lahir Paytrend Asset Management. Nah ini yang lagi dikelarin, ini modal Ventura. Nah modal Ventura ini udah keluar POJK yang baru. Nah saya juga pengen masyarakat kita punya insurance sama perbankan. Kalau sudah begitu plus koperasi, wis lengkap bos, lengkap, insya Allah. Kita dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun satu Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh terombol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua jadi hari Jumat. Bo, berarti berapa? 100 triliun. Nah, mereka kan menawarkan cashback macam-macam gila-gilaan tuh. Nah, yang saya tawarin cashbacknya saham. Gampang saya mah, lu bayar listrik di gua, nanti saham Malaysia punya lu. Jadi lu beli pulsa, cashbacknya saham Telco misalnya. Lu beli hotel lewat Paytrend, beli kamar hotel lewat Paytrend, cashbacknya adalah punya pesawat. Kan belum ada bos. Ya, mudah-mudahan sih saya pengennya Paytrend ini bisa melayani seluruh middle Indonesia. Nah middle Indonesia ini 60 juta bos, 60 juta 60 juta orang loh. Saya tidak sanggup membayangkan ya, atau malah saya sudah senang membayangkan, sudah happy duluan membayangkan bila 60 juta orang middle Indonesia bersatu, termasuk di Paytrend. Paytrend jangan anggap punya saya, enggak. Aduh beneran dah. Kenapa sih saya mati-matian mempertahankan 100% kepemilikan? Kalau saya pengen jadi pengkhianat bangsa, saya jual aja udah triliun kok. Apalagi udah dinawaran 4 triliun. Ini mungkin kalau ini live nih 5 kota sama 1-2 provinsi 10 triliun harganya. Kenapa saya pertahankan? Karena ini bukan punya saya, punya kita. Ini alat perjuangan kita tuh ini gitu loh. Nah saya berdoa ya, mudah-mudahan 60 juta orang Indonesia mau pakai Paytrend yang middle. Nah kalau udah begitu judulnya bos, duitnya itu tuh 300 triliun per bulan. Allahu Akbar, 3.600 triliun per tahun. Allahu Akbar. Jadi dari orang-orang tua kami,
ibu saya, bibi saya, nenek saya, paman-paman saya itu udah diajarkan tentang bisnis. Kami di rumah punya pengajian pagi, sore, pagi, siang, malam. Anak-anak ngaji ganti-gantian, puluhan bahkan ratusan orang. Nggak bayar. Nggak bayar tuh. Kenapa nggak bayar? Karena nanti bayarnya cukup dengan beli tahu yang dijual. Itu pun nggak maksa. Beli tempe yang dijual, itu pun nggak maksa. Oh, jadi kalau mau dagang ciptakan crowd, kan begitu. Kalau mau dagang ciptakan keramaian. Kalau mau dagang ciptakan event. Kalau mau dagang ciptakan activities. Enggak lah, duit itu bukan segalanya. Nomor satu, lo mesti punya ide. Nomor dua, lo mesti punya program. Nah, supaya ide sama program ini ditelan sama orang, dimakan sama orang, lo mesti punya nama, mesti punya trustnya. Lo bangun dong trust itu. Nah, begitu juga ketika kemudian saya mengeksekusi sesuatu yang sepertinya sangat bersejarah. Dan memang ini bersejarah. Kenapa bersejarah? Belum ada. Rasanya gitu, setahu saya belum ada selama ini ada brand Indonesia matching di jersey-nya klub di Eropa, belum ada. Yang kedua, bukan cuma matching di klub Eropa di jersey-nya itu, tapi juga di lapangan selama 90 menit. Ya kan, veteran kan 90 menit tuh. Dan dilihat oleh masyarakat Eropa kan. Gitu. Nah, ke Lesia saya berangkat dengan idea, dengan program, dan dengan trust gitu ya, bahwa ada duit yang dieksekusi, iya, tapi kan nanti basicnya adalah crowdfunding, recehan. Mahalkah Lesia Gedaeng? Aduh, saya berani ngomong ya, jangankan Lesia Gedaeng, Manchester United murah, AC Milan, Inter Milan murah, Barcelona murah, nggak ada yang mahal. Kenapa? Karena kita pakai teori crowdfunding investment. Apalagi Lesia. Lesia itu cuma 42 miliar rupiah. 2,5 juta euro saja. Ya. 42 miliar rupiah. Masa sih kecil, Ustaz? Kecil, bos. Bilangan pembaginya 1 juta orang. Nah, ketika bilangan pembaginya 1 juta orang, cuma 42.000. Dan saya main konsep sama Lesia Gedaeng. Bayar itu sebenarnya itu langkah ke-17. Nomor 1 sampai nomor 16, bagaimana saya bisa punya properti di Polandia bersama masyarakat Indonesia. Bagaimana kemudian Petren masuk menjadi alat bayarnya masyarakat Eropa. Lewat kemudian duta besarnya Polandia, pimpinan-pimpinan Polandia, pengusaha-pengusaha Polandia. Dan jangan lupa, di jersey-nya Lesia Gedaeng itu sudah ada satu perusahaan Jerman namanya Cashback. Saya masuk lewat situ. Lah kalau Maret, April, Mei ini sistem dan teknologi Petren siap, open. Nah, ketika open kan ya lumayan kan. Kan transaksi kita ke Eropa ke kita, remitansinya kan juga lumayan itu. Kalau 42 miliar aja, Masya Allah dah.